Selama aksi demonstrasi terjadi, khususnya sejak siang hari tadi hingga sore tadi kami pantau, berkali-kali mobil ambulans itu lalu lalang, baik itu dari berbagai arah, baik itu dari arah Istana maupun juga dari arah Abdul Muiz hingga dari arah Bundaran HI. Memang kalau kami pantau rata-rata mereka yang mengalami luka-luka ini adalah para demonstran. Tadi kami juga sempat melihat bahwa para demonstran ini saling bergotong royong merangkul teman mereka yang mengalami luka-luka, yang rata-rata luka yang mereka alami adalah luka akibat gas air mata yang sudah dilemparkan oleh para tim gabungan dari TNI Polri saat kericuhan terjadi. Memang gas air mata tadi sempat juga dilepaskan karena memang sudah kondisi dan juga situasi di area Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah tidak kondusif. Para demonstran juga sudah mulai melempari tim gabungan baik itu dengan petasan maupun juga dengan bebatuan sehingga dapat melukai siapapun yang ada di area tersebut. Yang tahu bahwa dari awal memang ini maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat tuh. Jadi disebut Undang-Undang Payung untuk memayungi penyimpangan-penyimpangan yang dibutuhkan oleh oligarki bekerjasama dengan kekuasaan. Jadi baru kita paham sekarang, ini undang-undang yang memayungi kedunguan kekuasaan, yang memayungi logika ngaco dari presiden. Kalau versi Greenpeace. Greenpeace tentu yang paling marah terhadap soal ini. Karena ini adalah organisasi dunia yang ingin membersihkan bumi dari racun. Nah, sekarang Indonesia justru menambah racun kan. Jadi kan kasat mata terlihat kerakusan itu tuh. Jadi satu persatu yang disebut Cipta Kerja itu menghasilkan paradoksnya sendiri tuh. Ketua Deks Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Halisa Halid mengatakan, pihaknya sudah mengkhawatirkan sejak awal bahwa disahkannya Undang-Undang UU Cipta Kerja akan berdampak pada instrumen perlindungan lingkungan hidup. Kekhawatiran itu pun semakin menjadi manakala pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan limbah batubara dan limbah sawit dari kategori bahan berbahaya dan beracun. Dengan dikeluarkannya limbah batubara dan limbah sawit, menurutnya semakin membuktikan UU Cipta Kerja mengancam instrumen perlindungan lingkungan hidup untuk kemudahan investasi. Ia mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengeluarkan dua limbah tersebut dari kategori B3 merupakan hasil dari aturan turunan UU Cipta Kerja. Padahal, kata dia ada dampak yang tentunya mengikuti dari dikeluarkannya keputusan tersebut, baik kepada lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Keputusan tersebut dinilainya juga janggal karena diketahui bahwa sumber emisi berasal dari dua industri, yakni batubara dan sawit. Keputusan tersebut dinilainya juga janggal karena diketahui bahwa sumber emisi berasal dari dua industri, yakni batubara dan sawit. Atas dasar argumen itu, Halisa menilai menjadi hal yang tidak mungkin atau mustahil bahwa pemerintah mampu memenuhi komitmen terhadap iklim sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement. Hal ini terjadi jika pemerintah terus memfasilitasi dan memberi kemudahan justru pada dua industri yang selama ini berkontribusi besar terhadap penghancuran lingkungan hidup dan krisis iklim. Keputusan tersebut juga dinilainya semakin membuktikan bahwa semangat UU Cipta Kerja memang untuk mementingkan investasi di atas instrumen perlindungan lingkungan hidup. Keputusan tersebut juga dinilainya semakin membuktikan bahwa semangat UU Cipta Kerja memang untuk mementingkan investasi di atas instrumen perlindungan lingkungan hidup. Bahkan ia berpendapat bahwa semangat UU Cipta Kerja memang menganggap instrumen tersebut sebagai hambatan bagi investasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan limbah batubara dan sawit dari kategori B3. Namun keputusan tersebut tak terjadi di waktu yang sama. Pertama kali, Jokowi menyebut limbah yang dikeluarkan adalah limbah batubara. Sehari setelahnya, Jokowi kembali memutuskan untuk mengeluarkan limbah sawit dari kategori B3. Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
PP nomor 22 tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11. PP nomor 22 tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.